wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah nahnu nashkuru ilallah fi hadal lail nahnu najma'u li ta'lim lughatal arabiyyah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan ya kajian kita bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini akan menambah pengetahuan kita, menambah ilmu kita, dan harapannya dengan bertambahnya pengetahuan kita ya akan menambah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan dengan belajar bahasa Arab ini akan juga menambah ya kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ya, saya coba share screen dulu materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu materi kita tentang uh, isim inna ya, tentang inna wa akhwatuha ya. Coba kami akan coba share screen dulu. Mudah-mudahan bisa terkirim nih ya. Inna wa akhwatuha. Kita buka dulu ya. Sudah terlihat belum di layar? Bentar, kita share screen dulu ya. Share screen. Belum ada. Sudah kelihatan belum? Udah, Pak. Ya, baik ya. Udah, Baik. Pak. Iya, Alhamdulillah materi kita malam hari ini tentang Ina wa akhwatuha ya, Ina dan akhwatuha teman-temannya. Dalam bahasa Arab itu ada yang namanya eh, apa huruf. Nah, Ina ini masuk dalam pembahasan huruf ya. Jadi ketika kita membahas bahasa Arab, di dalam bahasa Arab itu ada yang namanya kata ya. Kata dalam bahasa Arab itu al-kalimah. Al-kalimah itu kata, bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya bahasa Indonesianya kata, bahasa Arabnya al-kalimah. Nah, al-kalimah itu dalam bahasa Arab dibagi tiga. Ada kata benda disebut isim al-ismu, ya, ada kata benda disebut isim al-ismu, ada kata kerja disebut al-fi'lu, ya. Ada kata kerja disebut al-fi'lu, ada yang namanya al-harfu atau huruf. Nah, ina ini masuk dalam kelompok huruf, ya. Jadi dalam bahasa Arab kata itu dibagi tiga, ada kata benda, kata kerja, huruf. Huruf itu kata sambung gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, ina ini masuk salah satu huruf ya. Huruf apa? Huruf harfu taukid ya untuk menguatkan, menguatkan atau menekankan perkara yang penting biasanya depannya diberi ina. Ya, misalnya dalam Al-Qur'an ya, Allah berfirman
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ghafurur rahim. Ya, contohnya ya, innallah. Nah, inna itu disebut sebagai harfu taukid ya untuk menguatkan, untuk meyakinkan. Innallaha bahwasanya Allah ghafurur rahim ya maha pengampun dan maha bijaksana. Nah, inna itu dalam bahasa Arab dibahas secara khusus ya karena punya amalan, punya pengaruh ya terhadap kata benda di belakangnya. Nah, malam hari ini kita membahas inna wa akhwatuha. Akhwat itu teman-temannya. Ya, inna wa akhwatuha berarti apa? Inna dan teman-temannya. Kenapa disebut teman-temannya? Karena amalannya sama. Pengaruh ke kata benda di belakangnya itu sama. Nah, apa pengaruhnya? Nah, akan kita bahas pada malam hari ini ya. Pengaruhnya adalah, nah kita lihat dulu nih, nih inna wa akhwatuha ya. Ini ya inna artinya sesungguhnya disebut sebagai harfu taukid ya berfungsi untuk menguatkan. Ya, maksud dari suatu kalimat tersebut biasanya terletak di awal kalimat ya kalau dibaca inna. Nah, karena nanti kalau di tengah itu membacanya anak. Nah, dalam bacaan dua kalimat syahadat ya apa bacaan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wa asyhadu anna Muhammadar Iya, Rasulullah. Itu menggunakan anak. Kenapa anak? Karena di situ di tengah. Wa asyhadu anna. Maksud di tengah itu tengah kalimat ya. Sedangkan kalau tadi innallaha ghafurur rahim itu di depan kalimat menggunakan inna. Teman dari inna ini salah satunya anak ini. Apalagi temennya ada ka'anna nih, ka'anna. Ka'anna itu seperti ya seolah-olah. Ini temennya inna juga. Pengaruhnya sama juga dengan inna. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya itu kata benda di belakang inna dan teman-temannya tadi itu dinasobkan. Dinasobkan itu kalau isim yang tunggal dibaca fathah ya innallaha ya nggak boleh dibaca innallahu nggak boleh dibaca innallahi apalagi nggak boleh ya harus innallaha. Kenapa? Karena Allah di situ sebagai isim inna. Isim inna itu mansub. Tanda mansubnya untuk isim mufrad adalah fathah innallaha. Nah, itu disebut isim inna ya. Nah, nanti kalau ketemu temannya inna, anak ke anak sama, maka dalam dua kalimat syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah dinasab. Dibaca fathah ya, Muhammadar Rasulullah ya. Nah, ini. Nah, kemudian apalagi yang juga temannya Ina ada lakinna. Lakinna juga sama ya. Lakinna itu akan tetapi gitu ya. Tetapi ya. Apalagi ada juga laita. Laita itu seandainya barangkali ya, laita. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada la'alla. Ini la'alla ini juga sama nih. La'alla ini juga temannya inna. Kenapa disebut temannya? Karena pengaruhnya sama terhadap kata benda di belakangnya itu semuanya dinasobkan. Ya dibaca fathah untuk isim mufrad. Jadi nasab itu salah satu tandanya fathah. Inallaha. Nah, hak di situ disebut nasab tandanya fathah. Tapi tidak semua isim yang masuk itu dengan fathah ya. Ada yang nasabnya dengan ya yang sebelumnya adalah dibaca fathah. Nah, misalkan apa isim musana itu nasabnya dengan ya ya al-muslimani ya kalau al-muslimani itu namanya rofa mansubnya apa al-muslimaini maka innal muslimaini nah gitu mansubnya dengan ya sebelumnya fathah ada yang mansubnya itu dengan ya yang sebelumnya dibaca kasrah yaitu jamak mudzakkar salim. Al-muslimun itu rofa
dengan un, dengan waw dan nun. Ketika dia di belakang ina, nggak boleh un, harus mansub. Tanda mansubnya apa? Dengan ya sebelumnya dibaca kasroh. Innal muslimin. Nah, tidak boleh innal muslimun. Kenapa? Karena al muslimin itu sebagai isim mansub di belakang ina dan tanda mansubnya adalah dengan ya sebelumnya dibaca kasroh ya. Termasuk nanti ada isim jamak muannats salim ya, itu mansubnya dengan kasroh ya. Innal muslimati, ya nggak boleh innal muslimatu. Kenapa? Karena al muslimati sebagai isim yang mansub karena pengaruh dari inna. Nah itu. Nah kita lihat contoh-contohnya ya. Eh, seperti apa contoh-contohnya dalam kalimat. Nah biar lebih jelas. Nah, ini contohnya ya. Ya diikuti ya biar melatih pelafatannya. Ya, semuanya ikuti ya, dibaca. Innallaha Innallah. Innallaha Innallaha Innallah. ghafurun. 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 ghafurun Ghafurun. ghafurun Ya, innallaha ghafurun. Innallaha Innallaha ghafurun. ghafurun. Nah, pembahasan kita inak di sini. Inak di sini dalam bahasa Arab disebut sebagai harfu taukid ya, huruf untuk menekankan, menguatkan. Nah, pengaruhnya ina dalam bahasa Arab itu adalah kata benda di belakang ina dibaca mansub. Ya. Tanda mansub untuk isim yang tunggal, Allah ini kan isim tunggal ya, Abdul Jalalah namanya. Maka fathah ini innallaha ya. Kemudian eh, kata benda di belakang isim ina disebut khobar ina. Kalau isimnya itu dimansubkan, dibaca fathah, maka khobarnya dibaca rofa ya dengan dumah nih, ghafurun. Innallah ghafurun. Maka inna harfu taukid, Allah isim inna, ghafurun sebagai khobar dari inna. Nah, begitu ya penjelasan tentang inna Khabar inna. dan teman-temannya. Temennya apa? Nah, temennya tadi, teman-teman ini itu ada anak tadi ya, ada lakinna tadi, ada ka'anna ya, ada laita ya, ada la'alla. Nah, ini sama pengaruhnya terhadap kata benda di belakangnya, maka semuanya dibaca mansub ya. Kalau isim mufrad maka dia dibaca fathah seperti innallaha. Nah, innal muslima gitu ya. Innal mu'mina. Inna sholiha. Kalau nanti di depannya itu apa teman-temannya ina juga sama dibaca mansub. Baik, kita lihat contoh yang lain biar lebih jelas. Enggak diikuti lagi ya. Alim tu. Ya. Alim tu Annal muslimaini Annal anal muslimaini muslimaini sholihani. solihani. solihani Nah, coba dicari mana yang merupakan isim dari anak. Al- muslimaini Ya, betul nih. Al-muslimah ini disebut dalam bahasa Arab sebagai isim dari anak. Anak ini temannya inna. Berarti apa pengaruh dari anak ini seperti pengaruhnya inna. Inna itu menasobkan kata benda di belakangnya. Maka al-muslimah ini disebut isim anak yang mansub. Kenapa mansub? Karena pengaruh dari anak. Nah, al-muslimah ini. Nah, ini adalah mansubnya dengan ya yang sebelumnya harokatnya fathah. Kenapa? Karena isim musana. Isim musana itu isim yang jumlahnya dua. Al-muslimu seorang muslim. Kalau dua orang muslim, al-muslimani dua orang muslim. Kalau mansub, al-muslimaini. Ya, karena dia mansub, al-muslimaini. Jadi alim tuh, aku mengetahui. Nah ini fi'il madhi ini alim tuh, aku telah mengetahui. Ya, tuh di sini adalah fa'ilnya, pelakunya. Ya. Alim ini adalah fi'il madhi ya, fi'il madhi yang bersambung dengan dhamir fa'il ini namanya alim tu, aku telah mengetahui annal muslimaini, bahwasanya dua orang muslim itu solihani. Nah solihah ini khobar dari anak, khobar anak marfu
Tanda marfu'nya apa? Karena isim musanna marfu'nya dengan alif di sini. Solihani. Yang solihani ini marfu' dengan alif. Kenapa dengan alif? Karena isim musanna. Ya, kalau isim mufrad tadi marfu'nya dengan dhammah. Nah, kalau isim mufrad mansubnya dengan fathah. Nah, kalau musanna mansubnya dengan ya yang sebelumnya dibaca fathah, rofaknya dengan alif yang sebelumnya dibaca eh, apa eh, apa pola untuk musanna ya seperti itu. Baik, itu contoh yang kedua. Kita lihat contoh yang lain yang juga temennya dari inna nih la'alla. Mau nggak diikuti lagi? La'alla 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 al-muslimina 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 najihuna. mm, najihuna. najihuna. Ayo dicari mana yang merupakan isim la'alla. Al-muslimina. Ya betul, ini al-muslimin ini disebut sebagai isim la'alla. La'alla ini temannya inna. Berarti apa? Berarti pengaruh la'alla ini seperti inna. Kalau inna menasobkan maka la'alla juga menasobkan karena sama-sama satu temenan. Ya. Maka al-muslimin ini isim mansub. Mansubnya dengan apa? Dengan ya di sini. Ya. Kenapa dia mansubnya dengan ya? Karena dia jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salimnya aslinya al-muslimun. Ya. Bapak, Ya, Bapak, ya, la'ala artinya apa, Pak? agar supaya. Nih, Kalau pokoknya. ke anak, Karena seperti. oke, Pak, Ya, makasih ya. ya. Karena seperti la'ala agar supaya. La'allal muslimin. Nah, ini. La'ala ini dia temannya inna. Maka dia di belakangnya kata bendanya pasti kata benda yang mansub. Ya, mansubnya dengan apa ini? Dengan ya. Kenapa mansubnya dengan ya? Karena jamak mudzakkar salim. Ya, jamak yang jumlahnya banyak. Ya, isimnya banyak, laki-laki banyak, al-muslimun. Maka dia mansubnya dengan al-muslimin. Ya, kenapa mansub? Pengaruh dari la'ala. Ya, kalau ada la'ala, ada inna, ada Jamak muannas. anak, ada ka'anna, ya. Ah, tadi ada laita, ya. Maka itu menasobkan isimnya. Jadi, la'allal muslimin agar supaya kaum muslimin najihun. Ya, najihun ini adalah khobar dari la'ala. Karena khobar la'ala itu seperti khobar inna, maka khobar la'ala harus rofa atau marfu ya. Tandanya apa? Dengan una. Kenapa? Karena isim jamak mudzakkar salim. Jadi al-muslimun, al-mu'minun itu nama jamak mudzakkar salim. Najihun, orang-orang yang najihun yang berhasil, yang sukses. Nah, gitu ya. Baik, kita lanjutkan lagi contohnya biar lebih jelas lagi. Ayo ikuti. Ka'anna 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 al-muslimati. al-muslimati Nah, ini al-muslimati harusnya muslimah ini nih ya. Ini salah. Sebentar. Oh, ini jamak muannats salim betul ya. mu'annas salim. Ini betul muannats salim. Ka'annal muslimati. Lanjut. ka'annal Ka'anna muslimati al-muslimati Malaikatun. malaikatun malaikatun. Ya. Nah, mana yang merupakan isim ka'anna? muslimati Betul, Al-muslimati. al-muslimati al-muslimati. Ini mansub atau marfu atau majrur al-muslimati. Muslimati. Isim yang Itu mansub. mansub bukan? mansub Mansub. betul. Bedanya apa itu? Jamak muzakkar dengan jamak muannas. Bedanya kalau jamak mudzakkar itu bendanya laki-laki, Pak. Laki-laki banyak orang. Mudzakkar ada Oh, zakarnya. ah, Zakar itu kan alat kelamin laki-laki untuk memudahkan memahami ya. ya, ya. Kalau al-muslimati ini Perempuan. jamak muannas salim, muannas itu perempuan. Ya, Hmm. bedanya jenis kelaminnya, Pak. Sama-sama jamak, tapi jenis kelaminnya beda. Kalau al-muslimati ini perempuan, kalau al-muslimina itu adalah laki-laki. Ya, bedanya begitu. Nah, ini al-muslimati ini disebut jamak muannas salim yang mansub. Kenapa mansub? Pengaruh dari ka'ana.
Kenapa? Karena pengaruhnya memansubkan isim karena dia temannya inna. Inna itu pengaruhnya adalah menasobkan isim di belakangnya. Maka ka'anal muslimati ini apa artinya seperti ya seolah-olah kaum muslimah itu malaikatun ya. Seperti malaikat. Malaikat ini disebut apa Bapak Ibu? Khobar, Khobar Obar. la khobar ka'ana. ka'ana. Ya, khobar ka'ana itu seperti khobarnya inna. Ingat rumusnya innallaha ghafurun. Itu jadi rumus itu. Ingat-ingat innallaha ghafurun. Isim inna mansub innallaha dengan tanda fathah. Ghafurun. Ghafurun itu khobar inna. Ya, khobar inna itu marfu dengan tanda dumah. Nah, itu diterapkan itu ke teman-temannya inna. Ke ke ka'anna ya, ke la'alla ya, ke anna ya. Eh, maka sama semuanya adalah dia isim yang di belakangnya adalah isim yang mansub. Kemudian khobarnya juga sama. Khobar kana seperti khobar ina. Rofa. Nah, ini malaikatun. Ini rofa dengan tanda dhammah. Malaikatun. Malaikat. Ini rofa. Kenapa rofa? Karena khobar kana. Khobar kana itu seperti khobar ina. Ini ya contoh-contohnya. Jadi dari pembahasan tadi kalau kita simpulkan ya, ini dalam bahasa Arab, inna ini dibahas secara tersendiri atau secara khusus karena punya sifat khas ya. Khasnya apa? Khasnya adalah dia harfu taukid yang menguatkan ya dan pengaruhnya ke kata benda di belakangnya adalah menasobkan isim ya, merofakkan khobar. Isim itu apa? Kata benda di belakang inna dan teman-teman yang tadi disebut isim inna ya. Eh, di belakangnya isim inna khobar. Ya, kalau ketemu inna kemudian di belakangnya kita bisa pastikan itu adalah kata benda ya. Kemudian kita baca mansub ya. Nah, mansubnya apa? Tergantung jenis isimnya. Kalau isim yang mufrad dengan fathah innallaha. Kalau isim yang musanna dengan ya, innal muslimaini ya. Kalau isim jamak mudzakkar salim dengan ya juga sebelumnya dibaca fathah innal muslimin ya. Kalau jamak muannats salim tadi dengan kasrah ya, innal muslimati. Nah, seperti itu. Nah, khobarnya itu rofa. Ya, nah, rofaknya itu juga beda-beda. Kalau dia isim mufrad dengan domah, ya, ghafurun itu domah, ya. Kalau dia isim musanna, rofaknya dengan alif dan nun, ya, apa uh, solihani tadi, rofaknya dengan alif dan nun, ya. Kemudian untuk yang jamak mudzakkar salim, rofaknya dengan una, ya, najihuna itu rofak, ya. Kemudian kalau dia jamak muannats salim, rofaknya dengan dumah ya, dengan apa atu itu rofaknya atau atun tergantung dari jenis isimnya ya. Nah, ini inna. Nah, teman-temannya ada anak. Inna itu sesungguhnya anak itu juga sesungguhnya sama ke anak itu seperti kemudian lakinna lakinna itu tetapi atau akan tetapi kemudian ada laita. Nah, laita itu seandainya barangkali laita ya kalau ketemu laita sama ya seperti la'ala seperti lakinna seperti inna seperti ka'anna ya seperti anak bertemanan maka disebut akhwatuha teman-temannya ya. Nah, itu inti dari materi malam hari ini. Ini contohnya tadi innallaha ghafurun ya. Inna arfu taukid ya menasobkan isim Allah isim inna mansub ghafurun khobar inna yang rofa ya. Alim tu anal muslimaini ini muslimah ini isim anak solihani adalah khobar dari anak yang marfu ya. Kemudian la'allal muslimin najihun. Nah, ini al muslimin ini adalah isim dari la'ala ya mansub dengan ya karena jamak mudzakkar salim. Kemudian najihuna sebagai khobar dari la'alla dia rofa dengan tanda una di sini wawu dan nun di sini. Ya, ka'annal muslimati. Nah, ini
Al-muslimati isim dari ka'ana, dia mansub dengan ti karena jamak mu'annas salim. Malaikatun sebagai khobarnya. Ya, nah, ini contoh yang lain lagi untuk menambah ya apa pemahaman kita. Maka diikuti. Ar-rijalu 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 gha sebentar. Ar-rijal laki-laki itu akan tetap ini ini harusnya ghaniyun ya. Ar-rijalu ghaniyuna Ar-rijalu Ar-rijalu ghaniyuna ghaniyuna lakinnahum latinnahum lakinnahum bakhiluna. bakhiluna. Ya, kafirun. ar-rijal laki-laki itu ghaniyuna orang yang kaya ya. Kemudian lakinnahum dan lakina ini yang disebut sebagai teman dari inna. Nah, tadi ada lakina kan ya. Lakinnahum, nah hum di sini karena Latinnahum isim domir dia tetap hum ya karena dia mabni ya, tidak berubah. Lakinnahum akan tetapi mereka laki-laki kaya itu bakhiluna bakhil. Ini lakina itu latinnahum menunjukkan pertentangan ya. Ar- latinnahum Ya, arti yang menunjukkan lakinna bertentangan dengan apa latinna pernyataan lakinna sebelumnya. Baik, yang terakhir nih contohnya, mangga diikuti. Laita 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 asyababa as-sababa Asyababa sababa ya'udu 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 yauman. yauman. yaum Nah, ini yauman. laita ini temannya ina juga. Laita Asyababa sebagai isim laita, dia mansub dengan fathah nih, syababa ya. Ya'udu, ya'udu ini fi'il mudhari. Yauman. Yauman ini adalah zarab zaman ya. Laita sababa ya'udu yauman ya. Eh, apa tidaklah bisa masa muda itu kembali sehari saja ya. Masa muda itu tidak bisa balik lagi gitu maknanya dari ini. Jadi ada syababa ini isim dari laita yang mansub karena laita ini temannya dari inna ya. Ya menasabkan isim maka dibaca asyababa. Kemudian ya'udu yauman ini saya sebagai khobar dari laita ya. Polanya adalah berupa apa jumlah ya. Ya'udu yauman ya. Kembali sehari saja. Baik, itu inti dari materi malam hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ya, barangkali ada yang belum dipahami. Nah, silahkan boleh bertanya. Termasuk anak-anak yang nggak paham, boleh juga bertanya ya. laita barangkali Enggak, Pak Nur. mungkin tapi Ustadz mau tanya Ustadz. Enggak, silahkan. Yang terakhir tadi Ustadz, yang Yang contoh terakhir kelima. boleh. Ya. Yang terakhir yang ini Bu ya Laita ya. Bukan yang atasnya Arijalu, Ya, Arijalu, ya, Goniuna ini kan jamak ya muzakkar betul. salim ya. Ya betul. Kemudian eh, lakin nahum berarti ini yang isim inanya tuh humnya itu ya. Lah Betul, humnya Bu. ya, ya humnya itu isim Nah, lakina betul. kemudian karena dia mabni jadi dia tetap hum. Ya Kemudian betul. ini apa yang Bak belakangnya itu bakhiluna bakiluna ini khobar lakina. khobar khobar lakina dia Ya betul. dia rofaknya dengan una. Una betul ya. Ya begitu. Oh, iya, iya. Ya udah kita Ya untuk betul. memastikan aja. Ya betul. Yang oh jadi lainnya satu satu kalimat bisa ada beberapa jenis jamaknya ya Ustadz. betul. Satu kalimat bisa berbagai jenis jamak, bisa jamak taksir, bisa jamak mudzakkar salim. Kalau kalimatnya panjang nanti ada juga jamak muannats salim, Mbak. Iya. Bisa seperti itu. Anak-anak ada yang mau nanya? Ada rumah, ada Eril, ada Eril. Pak Ustadz, Ya, monggo. kalau ini jadi isim mansub itu isim yang di apa namanya? Isim mansub itu Masuk. sebetulnya apa? Pak Ustadz, saya belum paham. Oh ya.
Isim mansub itu adalah isim yang kalau dalam pembahasan ini kedudukannya sebagai isim dari ina gitu, Bu. Jadi kata benda yang di belakang ina itu disebut isim ina. Nah, i'rabnya apa? I'rabnya mansub. Ya, mansub itu adalah posisi dari isimnya itu karena pengaruh dari ina. Nah, nanti sedangkan mansubnya dengan apa? Tergantung jenisnya. Kalau jenisnya mufrad maka dengan fathah ya innallaha. Nah, hak di situ mansubnya dengan fathah. Kenapa? Karena isim mufrad. Kalau dia isim musanna dengan ya innal muslimaini, nah itu ya-nya itu tanda mansubnya. Kalau jamak mudzakkar salim dengan ya juga tapi sebelumnya kasrah innal muslimina. Nah, kalau dia jamak muannats salim dengan kasrah ya innal muslimati. Jadi mansub itu posisi di mana apa sebuah kalimah dalam sebuah jumlah yang dia kalau dalam pembahasan ini karena sebagai isim ina. Nah, begitu Bu. Posisi mansub itu posisi isim dalam sebuah kalimat gitu, Iya Pak betul. Ustadz. Nanti Jadi kalau yang ya nanti itu tuh kayak kalau matematika mah rumusnya itu terus diingat-ingat gitu ya Pak Ustadz ya. betul. Iya. Kalau isim ina itu mansub, khobar ina itu rofa. Nah gitu rumus itu. Mm-mm. Dan itu pasti seperti itu gitu Pak Ustadz, Pasti selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Karena itu sudah aturan bahasa Arabnya memang gitu. Isim ina itu mansub, khobar ina itu rofa. Tanda mansubnya isim mufrad itu fathah. Tanda mansub isim musanna itu ya sebelumnya dibaca fathah. Tanda mansub isim mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim itu adalah ya sebelumnya dibaca kasrah. Eh, Hmm, Tanda mansub isim jamak muannats salim itu adalah kasrah. Itu memang sudah begitu Bu kaidahnya. iya, iya. Baik, terima kasih Ustadz. Ya sama-sama. Boleh nggak Ustadz kalau itu isim ina itu disebut kayak apa? Sebetulnya bukan disebut sebagai mubtada'nya gitu. Oh, karena di sini pembahasannya adalah inak, para apa ahli ilmu bahasa tidak menyebut sebagai mubtada dari ina tapi sebagai isim ina Bu. Ya, Ya. sebagai isim ina, maksudnya isim ina, tapi dia tuh sebetulnya kalau di dalam itu tuh sebagai kayak mubtada gitu ya. Enggak. Oh, kedudukannya ya, Iya, posisinya, iya dia di belakang eh, apa di belakang dari ina. Kalau dalam ya, pembahasan mubtada khobar itu kan yang depan mubtada, yang yang biasa belakang isim yang khobar. nah yang biasanya isim yang ma'rifah kan ya. Ar-rijalu Iya, misalkan solihuna ya khobarnya adalah isim yang nakirah. Jadi para ulama bahasa tidak menyebut sebagai khobar atau mubtada ya, tapi sebagai isim ina. isim. Ya, kata benda Oh, di iya. belakang ina Hmm. itu sebagai isim ina. Begitu, Bu. Iya, 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 Ustaz. Misalnya kalau di dalam, misalnya ada yang misalnya eh, kalimat yang diawali dengan eh, misalnya khobarnya di depan atau khobar mukodam terus nanti Iya, mubtadanya di akhir mubtada muakhir tapi di iya. situ ada ina gitu mungkin nggak? Oh, gitu. Iya, jadinya kan kita Mhm. maksudnya ke arahnya ke situ misalnya. Oh, gitu. Jadi kalau selama ini yang saya tahu ketika dia posisi di depan maka dia dibaca inna. Nah, ketika dia bergeser ke belakang maka inna itu berubah jadi anak. Ya, jadi kalau dia di tengah nanti eh, apa posisinya anak. Seperti pada dua kalimat syahadat itu kan Hmm. asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, ya, menggunakan anak. Kenapa? Karena posisinya di tengah. Tapi ketika anak ini ditaruh di depan, ya, maka menjadi innallaha ghafurur rahim. Jadi seperti itu penjelasan tentang inna dan anak ini. Ya. Nanti kalau pembahasan apa mubtada muqaddam tadi ya, mubtada muakhir atau khobar muqaddam Oh, itu memang ketika membahas tentang mubtada dan khobar ya.
Ya, untuk malam ini memang lebih spesifik ke inaknya Bu, inak wa akhwatuha. Ya. Jadi kaidah Oh, umumnya kalau di depan inak, kalau di tengah inak itu berubah menjadi anak. Begitu saja Bu. oh iya, baik Ustaz. Iya Bu. Ada lagi? Silakan. Anak-anak ada mau nanya? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Insya Allah. Alhamdulillah. Baik ya, kalau tidak ada barangkali sampai di sini. Mudah-mudahan ilmu yang diserapnya ilmu yang berkah. Mudah-mudahan ilmu yang diserapnya menjadi ilmu yang bermanfaat untuk apa masa depan kita semuanya ya. Mudah-mudahan ilmu yang diterima menjadi memudahkan kita untuk memahami Al-Quran karena ilmu bahasa Arabnya ilmu alat. Ibarat kalau belajar apa bahasa Indonesia itu kan disebut juga ilmu alat ya, memudahkan kita memahami pelajaran IPA, memudahkan kita mempelajari pelajaran yang lainnya. Nah, bahasa Arabnya disebut juga ilmu alat. Kalau kita bahasa Arabnya bagus, insya Allah akan mudah ya kita memahami Al-Quran. Insya Allah menghafal Quran juga jadi cepat ya, memahami hadis jadi mudah ya, menghafal hadis jadi mudah, memahami dan mudah-mudahan akan terus ya menambah pemahaman kita terhadap Al-Quran dan hadis dan itu akan dengan pemahaman-pemahaman itu mudah-mudahan akan mempengaruhi perilaku kita ya. Nah, setiap hari kita melakukan perbuatan-perbuatan itu dipengaruhi oleh pemahaman-pemahaman kita dari Al-Quran maupun hadis. Nah, harapannya dengan belajar bahasa Arab ini kita mengerti apa yang kita baca dari Al-Quran tahu, oh isinya ini tentang perintah Allah untuk sholat, ya, karena bunyinya wa aqimus sholah dan tegakkanlah sholat. Oh, ini isinya tentang larangan membentak orang tua, wala takul lahuma uffin. Ya, ketika tahu artinya, paham, dipahami, dan itu akan menjadi sebuah ilmu ya yang mudah-mudahan mempengaruhi perilaku atau perbuatan kita. Baik, itu ya sebagai tambahan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita biar lebih berkah. Eh, kita tutup ya dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan boleh untuk live. Mohon Pak Ustaz. Ya, Allah. ada Naura, ada Al, Aisyah. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya, Pak. Waalaikumsalam. Yuk, Izin live. monggo, monggo Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah boleh live.